Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Di video kali ini kita akan lanjutin perjalanan road trip Jawa Bali. Dan ini udah hari ke berapa ya? Udah lupa. Pokoknya selama di Bali tuh kalau nggak salah Bocan tuh sekitar 8 atau 7 hari gitu ya. Berarti kita akan ada 7 atau 8 hotel yang kita datengin selama di Bali. Dan hari ini kita mau nginep di daerah Kintamani. Ini tuh kayak apa ya, Bali bagian dingin dan bagian damai karena pemandangannya tuh cakep banget. Kintamani gitu kan ya, udah ada gunung Batur, ada danau Batur, viewnya bagus banget. Pokoknya kalau ke Kintamani tuh kayak nggak bosen-bosen mandangin gunung sama danaunya. Bocan tuh pertama kali ke Kintamani tuh tahun 2019 ya, pertama road trip. Itu masih sepi banget Bobors. Kintamani tuh kayak masih belum banyak nih kafe-kafe estetik kayak gini, belum banyak penginapan estetik. Sekarang kayaknya perkembangan pariwisatanya udah menyentuh ke Kintamani juga. Di sini udah banyak kafe, terus juga udah banyak villa-villa lucu. Pokoknya udah lebih hidup, udah lebih banyak pilihan penginapan dan makanannya. Tapi satu hal yang Bocan inget di Kintamani itu adalah makanannya termasuk mahal. Nih, lihat aja tuh ya. Menu di cafe yang Bocan datengin ini namanya Blue Mountain. Emang ini tempatnya bagus ya. Tempatnya tuh estetik, pelayanannya juga bagus, ramah-ramah semua, dan rasa makanannya enak Bobors. Jadi ada beberapa menu nih yang Bocan pilih. Ini nasi chicken teriyaki. Kalau ini ayam bakar, ayamnya gede sih ya, porsinya gede. Terus ini ada pasta spaghetti salmon, aglio olio salmon. Rasa makanannya enak. Cuma kalau yang ayam bakarnya tuh kayaknya rasanya lebih terlalu ke bule-bulean. Sambelnya kurang pedes, tapi overall oke lah ya. Nah, sama pesen sop butut, sop iga buat si baby. Nah, sambil makan kita nikmatin pemandangan gunung Batur dan danaunya. Cuma kemarin lagi ketutup mendung. Kita selesai makan, lanjut perjalanan menuju ke tempat penginapan yang akan kita datengin. Dan ini penginapannya unik banget Bobors, cantik banget. Di Kintamani itu kan pasti jualan utamanya adalah pemandangan danau sama gunung Baturnya, dan rata-rata villa di sana tuh berlomba-lomba bikin bangunan yang estetik menghadap pemandangan gunung, menghadap danau, menghadap sunrise. Nah, ini lihat kafe aja bentuknya kayak koloseum. Lucu banget. Ini lihat banyak banget sekarang kafenya tuh di Kintamani, kayak hampir tiap berapa ratus meter ketemu kafe cantik. Jadi pilihannya banyak banget, tapi rata-rata harga makanannya sama kayak yang tadi, cukup mahal. Oke, kita lanjut. Kali ini Bocan mau nginep di satu villa yang unik banget karena dia bukan cuma menjual pemandangan cantik dari Gunung Batur sama danaunya, tapi dia punya hot spring, dan hot springnya tuh bentuknya unik Bobors. Nanti kita lihat ya, tapi sebelum itu kita nikmatin perjalanannya dulu. Ini pemandangannya bagus banget. Kintamani itu rata-rata langitnya selalu biru. Bukan Kintamani aja sih ya, kayaknya Bali emang lebih dikit polusi, jadi langitnya tuh pasti lebih biru gitu deh. Terus untuk jalannya, pertama Bocan ke Kintamani tuh ini jalanannya belum semulus ini Bobors. Udah ada yang mulus, tapi di sebelum ini tuh masih ada yang geradakan. Kayaknya daerah sini tuh kemarin masih geradakan dulu, maksudnya bukan kemarin, dulu pertama ke Kintamani. Nah, kalau sekarang aksesnya udah mulus semua, dari atas sampai bawah ini udah mulus. Dan Bocan inget sih ya, perasaan pertama kali kemarin tuh kayak bagus banget, nggak nyangka di Bali bisa lihat gunung sedekat mata itu gitu. Terus di sini tuh banyak batu-batu hitam yang unik, katanya sih itu batu pecahan dari erupsi gunung Batur di zaman dulu. Dan pokoknya vibes-nya tuh beda sama bagian Bali yang selatan atau pantai-pantainya. Dan perjalanannya udah deket banget. Ini kita belok ke sini, kita mau nginep di tempat yang namanya Cinze Villa and Hot Spring. Ini aksesnya memang agak kecil ya. Aksesnya tuh lihat sempit ini. Jadi kalau papasan bingung nih kemana. Tapi kita mungkin bisa parkir melipir di rumah warga. Jujur ya, pas di sini tuh Bocan nggak expect bakalan papasan gitu, karena ini kecil banget gitu. Tapi ternyata di depan akhirnya kita papasan.
Ini kita papasan sama jeep tuh ya. Akhirnya kita untungnya nih Bocan pas banget di tikungan tadi. Jadi kita belok ke sana dulu, jeepnya lewat, baru akhirnya kita mundur lagi dan jalan. Tapi ini lewat jalan kecilnya nggak jauh sih ya Bobors, nggak yang sampai berkilo-kilometer, cuma sekitar berapa ratus meter aja kita akhirnya sampai di penginapannya. Tapi sebelum Bocan review detail villanya, Bocan infoin dulu pesennya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com, karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Cinze Villas and Hot Spring ini. Harga kamarnya mulai dari 700 ribuan untuk tipe kamar deluxe cottage 1 kamar tidur dengan pemandangan danau. Terus juga ada tipe kamar panorama dengan akses kolam renang, harganya 1,3 jutaan. Kemarin Bocan ambil tipe kamar panorama dengan akses kolam renang ya. Catat harga ini belum termasuk pajak dan bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, buat Bobors yang mau liburan sekolah, pas banget nih berburu hotel di tiket.com dari sekarang. Mumpung ada promo 66 mid-year holiday deals dari tiket.com. Nikmati diskon plus instant cashback hingga 600 ribu kalau pakai kode promo Stay Bocan buat ambil start duluan liburan sekolah. Pasang alarm kamu karena akan ada flash sale setiap harinya di jam 11 sampai jam 1 siang dan jam 6 sampai jam 8 malam. Jangan sampai kelewatan promo 66 mid-year holiday deals ini hanya sampai 10 Juni 2026 ya. Contohnya Cinze Villas and Hot Spring ini. Harga setelah pajaknya itu jadi 1,6 jutaan. Dan kalau dipasangin kode promo Stay Bocan, nanti bisa dapat instant cashback yang berbentuk beli-beli tiket points dan bisa dipakai buat bayar hotel lagi. Pesan kamar hotel murah di tiket.com, double untung, double sure ya. Ini baru murah, ini baru tiket. Dan kita langsung turun aja di sini. Ini area check-in ya Bobors. Kita pindahin barang, terus parkirnya juga di sebelah sini. Jujur sih pas begitu sampai, wah ini vibes-nya tuh langsung berasa damai banget ya. Karena udara di Kintamani itu kan dingin. Terus lihat pemandangan danau sama gunung. Terus nanti suka ada kabut-kabutnya gitu. Vibes-nya tuh kayak, wah ini sejuk banget deh, damai banget. Terus untuk jalan ke sana kita perlu naik tangga ya Bobors. Jadi ini tidak ramah difabel karena aksesnya tuh full tangga. Dan ini Mas Ray disuruh bantuin karena Bocan bawain tas yang beda. Ini tuh ada bellboynya, dibantuin juga bawa barangnya. Cuma karena barangnya banyak kan ya, jadi kita bawain yang enteng-entengnya. Terus untuk tipe villanya tadi udah Bocan mention ada 2 tipe. Ada yang tipe tanpa private pool, bukan private pool sih ya, ini kolam rendam, sama ada yang tipe dengan kolam rendam. Nah, kita lihat langsung aja kamar pertamanya. Jadi kemarin tuh Bocan pesen 2 kamar karena ini kalau pesen 1 kamar nggak mungkin ya, kapasitasnya nggak akan muat buat berenam. Jadi Bocan pesen 1 kamar plus 2 extra bed. Extra bednya itu harganya sekitar 350 ribuan gitu Bobors. Dan ini kamarnya sih minimalis banget, nggak yang banyak perintilan. Dia ada 1 gantungan di samping ranjang. Terus ranjangnya ini ukurannya queen bed. Terus di samping sini ada air mineral sama ada teko listrik dan ada kopi segala macam juga. Terus di sebelah sini ada mini kulkas, hair dryer, sama disediain pool towel. Jadi enak banget ya Bobors. Ini jarang loh. Biasanya tuh di villa yang harganya di bawah 1 juta mereka kayaknya kurang aware. Biasanya mereka cuma ngasih handuk tuh ya handuk mandi aja, tapi ini enggak. Mereka tuh ngasih pool towel khusus sama handuk mandi tuh dibedain. Jadi karena mereka emang punya fasilitas hot springnya itu kan, dan mereka sediain fasilitas handuknya biar kita nggak ribet minta minjem lagi. Jadi udah bisa bawa sendiri. Terus di sini area showernya udah ada water heater juga. Amenitiesnya juga disediain nih, sabun, shampoo sama conditioner. Nih anduk mandinya sesuai kapasitas karena ada 1 extra bed, jadi anduknya dapat 3. Terus ini pemandangan dari depan kamar. Cakep banget, langsung menghadap ke danau dan pegunungan. Cuma ini lagi mendung. Sayang banget. Tapi nanti tenang, besok pagi semoga cuacanya cerah ya. Nah ini lagi mendung, awannya menutup pegunungannya, tapi tetap sih ini rasanya tuh damai banget. Hawanya tuh syahdu banget. Kita dengerin suara burung, nikmatin angin dinginnya, pemandangannya tuh kayak berasa
Jangan bilang di Swiss ya, tidak boleh, karena Kintamani punya pesonanya sendiri. Tapi pemandangannya tuh kayak cuci mata banget gitu, kayak berasa escape banget. Dan ini kamar keduanya kurang lebih sama ya Bobors, untuk ukuran kamar dan fasilitasnya sama, kamar mandi segala macamnya juga sama. Jadi kita lihat sekilas aja. Dan pemandangannya sama juga karena emang sederetan. Kayaknya kalau yang bawah itu yang tanpa kolam itu Bocah nggak tahu deh dia pemandangannya ketutup apa enggak. Tapi Bobors bisa pilih sesuai dengan budget, sesuai dengan kebutuhan mau tipe kamar yang mana. Cuma kalau misalnya pun nggak pakai yang tipe kolam rendam pribadi, kita bisa nikmatin kolam sepanjang ini ya kan. Ini tuh kok Bocah salut, kok bisa gitu ya kepikiran kita bikin hot spring nih, tempatnya nggak terlalu luas tapi kita bikin hot spring yang unik, terus akhirnya dibentuk lah. Ini tuh kayak piramid gitu segitiga, jadi makin ke atas makin tinggi, terus di bawah tuh berjenjang. Dan kolamnya ini air hangatnya tuh beda-beda ya, jadi kayaknya untuk yang pertama tuh di paling atas tuh paling panas, makin ke bawah tuh agak makin berkurang panasnya Bobors. Jadi Bobors bisa pilih mau level yang mana panasnya. Tapi untuk sepanjang ini pemandangannya bagus tuh. Ini kita ambil di tengah aja ya. Di tengah sini juga udah cukup anget gitu. Kalau makin ke atas tuh kayak makin panas. Nah, ini kita berendam sambil nikmatin pemandangan danau yang ketutup awan mendung. Dan ini tuh Bocan selama stay di sini kayaknya lebih banyak ngabisin waktu buat berendamnya sih ya Bobors, karena emang enak banget suasananya. Jadi udara dingin, pemandangan syahdu kayak gini, terus kita bisa berendam air hangat yang nyaman, itu kayak gitu kan, relax banget. Apalagi di mata tuh dimanjain banget sama view gunung sama view danaunya. Terus ini suasana menjelang malamnya makin dramatis ya tuh. Ini tamu lain juga mereka banyak nikmatin hot springnya karena emang senyaman itu Bobors. Dan ini makin malam si baby akhirnya minta udahan. Kalau Bocan sih masih kuat aja ya. Kalau anak-anak kan pasti ada limitnya gitu. Jadi udah kita udahan. Ini kita rekam suasana malam harinya aja tuh, cantik banget. Walaupun tidak dapat pemandangan sunset ya, tapi langitnya tetap bagus. Dan ini pas malam hari kolamnya tuh tetap nyala. Terus tuh Bocan selama di sini beneran happy ya Bobors, karena di sini tuh nggak yang berisik ada suara kendaraan, nggak yang berisik ada suara macem-macem deh. Pokoknya ini tuh kayak cocok banget buat tempat menyepi. Terus malam harinya Bocan dinner di sini juga karena nggak mau lewatin jalan kecil yang kayak tadi. Suami sih udah ngajakin, apa kita makan di luar aja ya, makan di hotel takut mahal. Makan di hotel takut mahal, ya udah kita makan di luar. Oh enggak deh, Bocan bilang udah kita mendingan makan di hotel, gak apa-apa lah, mahal seberapa sih gitu kan ya, toh sekali doang gitu, daripada harus lewatin jalan tadi malam-malam, mendingan makan di hotel. Nah ini kita siap-siap mau dinner. Terus tadi Bocan kasih lihat pencahayaan di kamarnya oke banget. Dan ini suasana di area luarnya, jadi dia nggak yang gelap banget, masih ada lampu-lampu. Terus ini area restorannya nih Bobors tuh. Ini kita langsung aja ya pesen makan malam di sini dan harganya. Nah ini Bocan mau kasih lihat pilihan menunya sama harganya. Harganya memang standar hotel bintang 4 ke atas, ada 99.000, tapi ini ada yang murah juga nih. Mie goreng 50.000. Terus ini platingnya lucu banget ya, pakai tutupnya kayak tutup topi Meksiko atau tutup apa tuh yang kayak buat masak nasi gitu. Nah ini kita pesen nasi goreng, terus pesen pasta, terus ini ada apa ya, kari ayam apa gitulah ya. Nah ini kita pesen makan. Dan untuk rasa makanannya enak sih ya. Ini spagettinya tuh bumbunya bedok banget gitu. Terus ada dagingnya juga. Terus abis makan di sini ada api unggun, enak banget nih Bobors. Kita nikmatin api unggun, terus di langit tuh kelihatan bintang banyak banget. Dan pagi harinya kita bangun subuh buat gak cuma sholat subuh tapi buat lihat sunrise. Tuh sunrise-nya tapi di sebelah kiri banget Bobors, ketutup pohon. Jadi kita kelihatan awan di gunungnya aja. Dan emang kayaknya nggak dapet sunrise deh, soalnya mendung. Tapi ya udahlah, kita tetap bisa nikmatin kedamaian ini pagi-pagi dengerin suara burung. Aduh, masya Allah, ini cantik banget dan damai banget. Dan Bocan mau kasih lihat drone view-nya. Ini POV kalau kita lihat pemandangan ini dengan sayap.
kita jadi burung. Cakep banget ya Bobors ya. Aduh, beneran rasanya ke Kintamani itu nggak akan cukup sekali 2 kali. Kita nggak akan bosen deh nikmatin pemandangan sedamai ini. Jadi kalau misalnya Bobors ke Bali, udah puas main di pantai, coba deh melipir ke daerah Kintamani. Kita nikmatin Bali bagian dingin gitu kan, karena pemandangannya secantik ini. Nah kali ini Bocan juga bangun pagi-pagi, nggak cuma buat nangkep video sunrise, tapi juga buat dapetin footage dapetin footage kolam pas kosong ya Bobors, karena siangan dikit ini udah rame nih, nanti udah banyak pengunjungnya, jadi kita dapetin footage kosongnya pagi-pagi banget. Tuh ini viewnya cakep banget. Dan makin terang, alhamdulillah langitnya makin cerah, awannya udah mulai hilang, mataharinya udah mulai strong, dan kita mau sarapan. Jadi harga kamar yang tadi Bocan ambil tuh emang udah sama sarapan dan udah sama extra bed kan, jadi Bocan nggak nambah biaya sarapannya lagi. Tapi untuk sarapannya ini ala carte, jadi kalau misalnya Bobors nambah itu harganya sekitar 120 atau 150 ribu gitu per packsnya. Dan ini walaupun sarapannya ala carte, tapi dia tuh dapet 1 kopi. Kopinya juga bisa pilih mau cappuccino, latte, atau hot coklat, jadi nggak kopi hitam doang. Terus dapet 1 buah sama 1 makanan. Dan Kintamani itu memang banyak lalat ya Bobors, karena di sekelilingnya kan banyak kebun. Jadi kalau Bobors nginep di villa atau hotel yang emang di deket kebun pasti banyak lalat. Tapi mereka nih sangat higienis karena makanannya tuh diplastikin gitu kan, jadi tetap terjaga si bayi sampai di lalat. Nah ini sebenarnya sih lebih enak tuh makan di dalam. Kalau di dalam tuh nggak terganggu lalat. Cuma Bocan nggak mau miss nikmatin pemandangannya. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita sarapan sambil tangannya gerak-gerak. Tapi yang penting pemandangannya bagus. Tuh viewnya bagus banget ya kan. Ini cakep banget. Langit biru, gunung yang gagah, terus ada danau yang warnanya tuh hijau toska. Jadi aduh ini cantik banget. Rasanya pengen lama-lama di sini cuma buat duduk mandangin lukisan hidup dari Tuhan aja tuh kayak betah banget deh Bobors. Dan tetap ya waktu kan berlalu, gak bisa mandangin doang terus tahu-tahu udah jam 12. Jadi ya udah kita siap-siap mau check out, dan akhirnya waktunya check out juga. Habis ini kita mau kemana lagi, mau cobain nginep di mana lagi, penasaran? Nanti ada episode berikutnya. Dan sekian review Cinze Villa Hand Hot Spring dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru buat Bobors yang mau liburan sekolah, mau jalan-jalan ke Bali. Mungkin wajib masukin list villa ini ya. Terima kasih sudah nonton, semoga bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan.